Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya wal din. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Yang pertama-tama, yang paling utama, marilah kita senantiasa mengucapkan puji syukur kita atas kehadiran al-Mala Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat karunia-Nya kita diberinya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita dapat berkumpul di gedung Rumah Tahfidz Azkiyah yang kita cintai. Dan tak lupa pula salawat beriringkan doa, marilah kita sama-sama kita hadiahkan kepada ruh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaat beliaulah yang kita harapkan di yaumul hisab kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Maksud tujuan kami di sini untuk menyampaikan tausiah singkat kami yang berjudul Keutamaan Ayat 1000 Dinar. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang memiliki banyak keutamaan. Di antaranya adalah ayat 1000 dinar. Bagi yang belum pernah mendengar ayat 1000 dinar, maka marilah kita dengarkan bersama-sama ayat ini yang akan dibacakan oleh teman kita Hafiz dan Dennis. Kami persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya akan diberinya kelapangan dan rezeki yang tak terhingga. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya akan dijaminnya. Sesungguhnya Allah itu tegas dalam perintahnya, dan dialah yang menakdirkan segala sesuatu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ayat ini sebagian ayat 2 dan keseluruhan ayat 3 dalam surah At-Talaq. Dinamakan ayat 1000 dinar adalah karena khasiat ayatnya yang konon jika dibaca akan memudahkan kita dalam mencari rezeki. Menurut Ibnu Katsir, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan membukakan jalan keluar baginya dan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Adalah barang siapa bertakwa kepada Allah dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, niscaya Allah akan memberi rezeki dari arah yang tidak pernah terbesit dalam hatinya. Maksud terbesit dalam hatinya ini adalah yang tidak pernah terpikir dalam hatinya. Dari Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas, dari ayahnya dari kakeknya. Abdullah bin Abbas dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa banyak beristighfar atau memohon ampunan, maka Allah akan menjadikan baginya
setiap kesusahan menjadi kemudahan, setiap kesempitan menjadi kelapangan, dan dia akan dikaruniakan rezeki yang tidak disangka-sangka. Disebut juga dalam hadis dari Imam Ahmad meriwayatkan dari Sauban, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang hamba akan diharamkan dari rezeki karena dosa yang dilakukannya, dan tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali doa, dan tidak ada yang dapat menambah umur kecuali kebaikan. Kalau kita baik, orang berkata baik, didoa kenong kita panjang umur. Kalau kita yang jahat, didoa kenong kita cepat mati. Mati kau di situ, tak urusan ku kau kalau buat jahat. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah mencukupkan keperluannya. Bahwa Imam Mahdi Ahmad meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, dia memberitahunya, pada suatu ketika dia pernah naik atau membonceng kendaraan di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia bersabda kepadanya, jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatnya di hadapanmu. Jika engkau meminta, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika engkau memohon pertolongan, maka memohon pertolonganlah engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dapat kita simpulkan bahwa ayat 1000 dinar mengandung beberapa penjelasan dan keutamaan. Yang pertama, pentingnya bertakwa kepada Allah. Maksudnya bertakwa adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Menjalankan perintahnya harus dilandasi dengan hati yang ikhlas serta dilakukan dengan syariat Islam. Mengerjakan sholat sunnah dan sholat fardu atau termasuk hal yang bertakwa kepada Allah. Mengapa kita disuruh sholat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena ibadah yang paling utama dihisab atau dihitung adalah sholat. Jika baik sholatnya, maka baiklah semua amal yang dilakukannya. Jika buruk sholatnya, maka buruklah semua amal yang dikerjakannya. Sementara menjauhi larangannya adalah menjaga diri dari benda atau perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan jalan keluar bagi setiap permasalahan bagi yang bertakwa. Maksudnya adalah bagi orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar bagi permasalahan yang dihadapinya. Kalau kita sedih, sakit, atau ditimpa musibah, apalagi zaman sekarang sakit hati karena sedih, marilah kita ingat Allah, kerjakan sholat, baca Al-Quran. Mudah-mudahan Allah akan menunjukkan jalan keluar bagi kita. Mungkin sampai sinilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala merendahkan rezeki kita dan rumah Tafiz Azkiyah yang kita cintai. Amin amin ya rabbal alamin. Akhir kalam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wabillahi taufiq wal hidayah wa bihi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.